di dalam upaya membangun bangsa ini, maka debatnya bukan soal berapa persen kita dapat dari Freeport. Kita tanya 10% itu diminta nggak oleh masyarakat Papua. Jadi Papua minta agar supaya ditutup Freeport itu, karena itu menghina akal sehat masyarakat di situ. Kita dipalsukan dengan isu nasionalisme, sementara sumber dari kekerasan itu justru adanya Freeport di Papua tuh. Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Kadang yang saya kadang-kadang, ini kok di dalam negeri kita ngambil alih seperti ini, nggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Saya sendiri mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena cuma Bapak Jokowi yang bisa kembalikan harkat dan martabat kita warga negara Indonesia 51,2% itu kembali. Cuma karena Bapak dia, dan itu luar biasa menurut saya. Saya hadir, saya pengen untuk sembahyang saya sama Bapak. Terima kasih banyak. Saya karyawan Freeport, masuk di Freeport 98 di eksplorasi, sampai sekarang masih di geoengineering. Awal mula saya masuk di Freeport, saya kerja di eksplorasi, kita cari-cari cadangan buat Freeport. Jadi hampir seluruh Pulau Papua kami survei untuk cari-cari cadangan dari Freeport. Sebenarnya tidak ada kendala sebenarnya dari background kita, mau dari mana saja, yang penting kita ada hati untuk kerja, pengen belajar, mudah semua. Buktinya saya sampai sekarang, background saya cuma di pertanian, tapi sekarang saya kerja di tambang. Kami memang berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah karyawan Papua. Sekarang ini ada 41% karyawan Papua dan ada 1 orang direktur, anggota direksi anak Papua dengan 9 vice president dan ada 45 manajer anak Papua. Jadi memang program-program pelatihan pendidikan juga terus ditingkatkan supaya jumlahnya bisa lebih banyak lagi. PT Freeport untuk saya pribadi luar biasa untuk kami, terutama kami putra daerah. Dan di sini banyak saya belajar tentang kebersamaan. Di tempat ini dari segala macam suku ada, dan kebersamaan kami di sini tidak milih-milih, kami selalu bersatu. Itu luar biasa menurut saya. Pertama, ini adalah kunjungan Presiden ke Tembagapura setelah terakhir tuh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Jadi ini hal yang luar biasa sekali, terutama pasca divestasi 51,2%, di mana PT FI sekarang sudah dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia secara mayoritas, dan ini adalah satu milestone besar buat PT FI. Kemudian karena kita sekarang sudah bisa membangun industri nikel, ekspor tahun 2022 kemarin 33 billion US dollar, artinya hampir 500 triliun. Coba berapa kali lipat nilai tambah yang kita dapatkan, berapa kali lipat pajak yang kita dapat, PNBP yang kita dapat, biaya ekspor yang kita dapat, royalti yang kita dapat untuk pendapatan negara. Freeport misalnya, ini nikel, tembaga sekarang Freeport. Sebelumnya kita hanya memiliki saham di situ hanya 9%.
Kemudian kita ambil alih dengan negosiasi, sekarang sudah mayoritas menjadi 51%. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61% lagi. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70% itu masuk ke negara. 70%. Begitu kita naik lagi menjadi 61% nantinya, 80% akan masuk ke negara. Inilah proses-proses, tetapi untuk mendapatkan hal seperti itu, sekali lagi, tantangannya besar, tantangannya tidak mudah, butuh nyali, butuh keberanian. Kadang-kadang, ini kok di dalam negeri, kita ngambil alih seperti ini, nggak ada yang dukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membuli. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek. Saya terus saja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus. Jadi kalau kita konsisten, hilirisasi, kemudian digitalisasi, masuk ke ekonomi hijau, kita konsisten terus ke arah itu. Saya yakin Indonesia emas di tahun 2045 itu bukan sesuatu yang sulit kita dapatkan. Dan kita tahu ke depan tantangan-tantangan itu semakin berat, gelombang disrupsi teknologi semakin kencang. Kita tahu hampir setiap hari ada barang-barang baru, big data analytic, AI, machine learning, stem cell, bioteknologi, robotik, semuanya muncul terus-menerus. Satu belum kita selesai, kita pelajari, muncul yang lain. Dan juga tantangan yang kita hadapi, rivalitas dan geopolitik yang sulit kita hitung, sulit kita kalkulasi. Kita tahu perang masih terjadi di Ukraina, di Gaza, di Yaman, dan juga kebijakan proteksionis global yang dulu semua terbuka, semua mengajak global masuk ke globalisasi, tapi sekarang sudah kebalik lagi. Semua memproteksi. Entah dengan embargo, entah dengan sanksi, restriksi, semuanya. Dan kalau kita hitung 2014 masuk ke 2023, sudah naik 3 kali.